Dah Cal, lanjut Cal. Oke. Lanjut Cal. Izin, Komandan, senior, dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan Selasa, Semangat Belajar Sharing. Saya, Rizal dari Seksi Kepatuhan Internal akan sharing seputar kali ini saya mencoba untuk sharing tentang jurus menjaga kesehatan fisik dan mental menurut saya. Nah, kenapa saya mencoba sharing tentang ini? Karena menurut saya jurus-jurus ini berhasil terhadap saya gitu. Jadi mungkin di antara komandan, senior, dan rekan mungkin ada yang sedang merasa tidak enak badan atau mungkin sedang, ya kalau saya nyebutnya merasakan perasaan negatif gitu ya, mungkin sedang lesu, lemas, cemas, tidak semangat, dan sebagainya. Nah, inilah tujuan saya sharing tentang jurus-jurus ini. Nah, ya ini mengapa kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Seperti kita tahu sekarang kan lagi masa pandemi, nah jadi kita harus menjaga kondisi imun kita supaya terjaga ya, karena kan virus corona ini kan karena bukan cuma di diri kita, tapi juga bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Jadi apabila kita ya peduli lah dengan lingkungan sekitar kita, kita peduli juga terhadap diri kita dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita, baik fisik maupun mental. Nah, ini adalah contoh-contoh perasaan negatif yang mungkin sering dirasakan oleh kita. Ada yang stres, ngantuk, cemas, letih, dan mungkin kita nggak tahu apa sebabnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar ini ada, katakanlah orang yang sedang konsultasi ke dokter atau psikiater mungkin ya. Nah, di sini kan kita tidak tahu ya apa yang dirasakan oleh orang ini. Ya mungkin kita bisa menebak, oh dia ini lagi cemas, dia ini lagi stres, dia ini lagi mungkin keluhan-keluhan yang lainnya. Nah, karena itu dia konsultasi ke dokter atau psikiater. Namun di sini yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya yang paling tahu kondisi tubuh kita itu adalah diri kita sendiri. Mungkin dokter atau malah mungkin teman, sahabat, dan keluarga itu cuma bisa mensupport, tapi yang paling paham diri kita itu ya adalah kita sendiri. Yang bisa menjaga diri kita itu ya diri kita sendiri. Jadi dari gambar ini saya menyimpulkan bahwa coba kita tuh lebih mengenali diri kita sendiri. Kenali diri sendiri, pahami diri sendiri, peduli dengan diri sendiri, dan sayangi diri sendiri. Supaya kita tahu apa sih yang ya masalah kita tuh apa, dan coba kita pahami gitu loh. Ya mungkin seperti itu. Lanjut.
Nah, di sini ya bagaimana hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Di sini saya mengutip pernyataan dari Profesor Charles Goodstein. Beliau mengatakan bahwa otak kita berhubungan erat dengan sistem endorfin yang bekerja melepaskan hormon. Nah, hormon ini bisa berpengaruh terhadap mental kita. Pikiran dan perasaan dapat mempengaruhi hormon yang dilepaskan dari sistem endokrin yang kemudian mempengaruhi sistem organ di tubuh kita. Beliau juga mengatakan sering pasien yang datang ke dokter itu keluarnya biasanya pusing, letih, gangguan di perut, dan penyebab itu adalah depresi. Dan mungkin si pasien itu tidak sadar gitu, atau mungkin tidak tahu apa sebabnya dia merasa seperti ini. Nah, inilah contoh pengaruh kesehatan mental terhadap fisik kita. Seperti contoh depresi, itu dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan kemungkinannya mungkin depresi itu bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan berpengaruh terhadap kebiasaan kita sehari-hari. Dan mungkin itu sebabnya karena kurang aktivitas fisik, dan mungkin makan tidak teratur, dan lainnya. Lalu orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan sudah didiagnosa biasanya mengalami susah tidur, gampang letih, konstipasi, tidak nafsu makan, dan tentunya ini akan berpengaruh ke kesehatan fisik lainnya. Lalu orang bisa mengalami kecemasan, berisiko mengalami gangguan fisik yang berkaitan dengan tekanan darah, seperti umumnya tekanan darah tinggi. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mencegah supaya kita tidak merasakan perasaan negatif yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena kan antara kesehatan mental dan fisik itu saling berkaitan. Jadi kita harus diusahakan menjaga keduanya. Nah, berikut adalah jurus-jurus dari saya. Ya, ini adalah jurus menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi di sini saya menjabarkan ada 6. Yang pertama itu adalah rajin atau rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, kenapa kita harus rutin melakukan aktivitas fisik? Karena dengan melakukan aktivitas fisik itu kan kita bisa, kalau penjelasan sainsnya itu bisa melepaskan hormon endorfin yang buat kita tuh lebih fresh, lebih segar gitu ya. Kan biasanya kalau habis olahraga itu kan kita merasa lebih fresh gitu tubuhnya. Dan itu bisa berpengaruh ke pikiran kita dan mental kita. Dan aktivitas fisik itu tidak terbatas pada olahraga saja. Contoh paling gampang, misal kita bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, atau mungkin angkat kasur, jemur, nanti siang angkat lagi, masuk kamar, kan itu juga termasuk aktivitas fisik yang rutin. Nah, ini saya seneng nih, Faisal. Rumah saya tuh boleh tuh, Faisal, Siap, kalau hobi, siap, bersih-bersih, jemur-jemur kasur gitu kan. siap, siap. Ya udah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk aktivitas fisik. Lalu lanjut yang kedua adalah menjaga pola makan yang sehat. Nah, kalau dari saya, tips dari saya itu makan itu coba jamnya diatur ya. Seperti saya itu saya rutin makan 3 kali sehari dan itu jamnya itu teratur ya. Saya pagi biasanya makan jam 8, paling lambat jam 9. Siang itu ya jam 2 lah, itu udah makan siang juga. Dan malam itu usahakan makan malam sebelum jam 9. Kalau bisa jam 8 ya itu udah makan malam. Dan usahakan itu bukan cuma waktunya ya, tapi kualitas gizinya juga diperhatiin. Jadi kalau bisa seimbang, jangan cuma misal pagi sarapan nasi gurih pakai ayam, siang pakai ayam, malam ayam lagi. Kalau bisa seimbang, ada sayur, ada ayam, minum susu, dan mungkin bisa ditambahkan dengan minum vitamin seperti itu. Lalu yang kedua, nah ini tidur yang cukup. Mungkin
masalah tidur nih, terutama yang muda-muda ya, karena saya pun termasuk masih agak sulit mengatur waktu tidur nih. Jadi waktu tidur itu kan yang baik itu biasanya 7 sampai 8 jam ya. Biasa apa sering kita dengar seperti itu. Nah, usahakan kita dapat tidur tuh ya 7 sampai 8 jam lah. Karena itu kan nanti berpengaruh ke hari esok kan. Kalau kita lesu itu kan itu berpengaruh ke apa aktivitas kita sehari-hari. Lalu yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Nah, tadi kan kita udah misalnya udah rutin melakukan aktivitas fisik, udah menjaga pola makan, tidur teratur. Nah, ini bisa nih kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Contohnya kalau di kantor kan kita udah punya dokter tuh atau perawat. Nah, kita bisa cek itu. Contoh seperti saya kan, saya rutin lah tiap bulan cek kesehatan. Walaupun apa kadang diagnosanya antara apa gula darah tinggi atau kolesterol. Nah, itu fungsinya kita apa mengontrol kesehatan kita. Dan yang kelima, nah ini lakukan hobi atau aktivitas yang disukai. Jadi kalau apa ya kalau saya di sini nyebutnya tuh mengapresiasi diri sendiri gitu. Appreciate yourself. Jadi kalau kita merasa sedang jenuh, tidak tahu mau ngapain lagi kan, ya udah lakukan apa hobimu itu. Mungkin ada yang hobinya olahraga, ya olahraga. Ada yang hobinya traveling, ya traveling. Jadi seperti itu, karena itu apa ya bisa membawa energi positif ke dalam diri kita. Lalu yang keenam, nah ini juga tidak kalah penting ya, menjaga komunikasi dengan teman, sahabat, dan keluarga. Mungkin kalau yang kan mayoritas dari kita merantau ya, jadi mungkin bisa tetap menjaga komunikasi dengan keluarga terdekat, dengan orang tua, mungkin yang udah berkeluarga dengan anak, istri. Ya, jadi ini sama dengan, kalau saya ini menyimpulkan sama dengan yang poin kelima ya, ini bisa membawa energi positif ke dalam diri kita. Jadi mungkin yang merasa kesepian, mungkin tidak tahu harus curhat ke siapa lagi kan, ya mungkin bisa ke teman, sahabat, keluarga terdekat, seperti itu. Nah, kesimpulannya, sini saya coba menyimpulkan ya. Jadi sebenarnya menjaga kondisi fisik itu, kalau menurut saya tidak apa ya, tidak terlalu sulit lah, karena itu diawali dengan niat, ya kemauan, dan kita konsisten melaksanakan itu. Jadi niat, laksanakan, dan konsisten. Jadi sini ya, sehat tidak cukup hanya dengan kondisi di mana sakit tidak hadir. Tubuh yang sehat memang penting, namun kita juga tidak boleh lupa bahwa tubuh dan pikiran saling terkait satu sama lain. Jadi mengelola pikiran itu penting juga, dan diusahakan kita memelihara lengkap fisik dan mental supaya kita sehat paripurna. Nah, tips yang terakhir dari saya itu diusahakan apapun yang kita hadapi itu kita sikapi dengan positif, jangan negatif. Karena kalau kita udah mikiran negatif duluan, kita cenderung apa ya resist gitu apa kayak menolak. Misal ada contoh ada perubahan sistem atau bagaimana, coba kita sikapi dengan positif. Lalu cobalah bersyukur atas semua hal baik dalam hidup Anda. Karena rasa syukur ini akan membantu membawa energi positif ke dalam pikiran dan tubuh Anda dan memberi Anda kepercayaan diri untuk menghadapi situasi negatif apapun ke depannya. Ya, jadi misalkan kita tuh selalu apa ya berpikir positif, jangan mikir yang jelek duluan, entah itu kita menghadapi masalah atau menghadapi orang atau menghadapi apa, coba kita selalu berpikir positif. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada quotes yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi di sini health is not everything, but without health everything is nothing. Jadi kurang lebih artinya itu adalah sehat itu bukan segalanya. Namun apabila tidak sehat, ya segalanya tuh menjadi sulit gitu untuk dilakukan atau dilaksanakan.
Ini itu saja sharing dari saya. Semoga jurus-jurus yang saya share ini bisa bermanfaat untuk komandan senior dengan rekan. Seperti yang saya katakan tadi, ini menurut saya ya, dan menurut saya berhasil di diri saya. Dan seperti yang saya bilang tadi kan, saya namanya teman-teman nggak bisa mensupport ya, tapi untuk kita berubah itu kembali ke diri masing-masing. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Nah, baiklah, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab kepada komandan, rekan senior dan rekan kalian. Apabila ada yang mungkin ingin menanggapi atau memberi pertanyaan, dipersilakan. Ya, Bang Irfan, boleh lanjut. Siap. Terima kasih, Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing festival hari ini menarik ya. Kalau dijalankan dengan baik, pasti akan berguna. Tapi ada begini, Sal. Ini kan menurut Faisal. Contohnya misalnya untuk supaya kita sehat, tidur cukup, olahraga, itu menurut Faisal. Tapi bagaimana sikap Faisal misalnya agar yang menurut Faisal itu bisa menular minimal ke rekan-rekan. Kan pada dasarnya manusia itu malas gitu kan. Dasar manusia itu malas. Bagaimana cara Faisal mendorong agar teman-teman itu mau sehat, misalnya tidurnya bisa 8 jam sehari. Kalau sore mau berolahraga gitu. Kalau nggak bisa olahraga fisik, ya minimal yang fisik maksudnya menyentuh-nyentuh, artinya lari kan bisa, nggak menyentuh. Atau kalau lari merasa kakinya berat kan bisa berenang kan gitu kan. Siap. Itu bagaimana cara Faisal untuk acara Faisal ini hanya didengar, tapi kalau bisa bagaimana menurut Faisal cara agar setidaknya dari beberapa yang Faisal katakan tadi ada yang diikuti teman-teman itu bagaimana ya kira-kira. Terima kasih, Sal. Siap. Terima kasih Bang Irfan. Mungkin langsung saya jawab saja. Ya, kalau menurut saya, Bang, mungkin dari yang pertama itu dari diri kita. Misal Abang juga ya mau contohkan ke orang lain. Mungkin dari diri kita sendiri dulu, kita mencontohkan seperti itu sebelum kita mungkin memberitahu orang lain, karena kan mungkin agak lucu ya, misal kita bilang orang, ya ayo rajin olahraga, ayo lari, ayo ya olahraga lah, cuma kitanya kan ternyata tidak melakukan itu juga. Jadi mungkin kalau dari Faisal, dari pertamanya kita yang mencontohkan dulu ya, maksudnya ya kita juga melaksanakan itu, jangan kita cuma ngasih tahu orang. Dan kalau kita udah bisa mencontohkan, mungkin baru kita bisa mengajak kawan-kawan itu, misalnya diajak contoh kayak tiap sore diajak poli, terus ya mungkin kalau mau ajak jalan-jalan, traveling gitu kan, ayo ke Brute ya, seperti itu kan. Kan tadi kan tidak menjaga kesehatan mental kan tidak harus dengan olahraga, tapi bisa
Link seperti itu. Lalu ya kalau kita sudah mengajak kan seperti tadi yang saya bilang, kita teman dan keluarga itu kan fungsinya salah satunya mensupport ya. Tapi itu tetap kembali ke diri orang yang masing-masing kan. Yang penting kita sudah berusaha mengajak. Cuma kalau misalkan kita mengajak tuh jangan cuma sekali, udah kita nggak ajak lagi. Kita tetap berusaha gitu. Siapa tahu yang kita support ini kan bisa berubah, karena kan belum tentu orang itu sama dengan berubah kebiasaan kan. Mungkin kalau sekali 2 kali itu nggak bisa. Jadi kebiasaan itu mungkin harus ya berulang-ulang, diulangi gitu. Seperti itu mungkin Bang Pan. Terima Ya, kasih. Sal. Mungkin Faisal nggak bosan-bosan nanti mengulang-ulang gitu ya, Sal. Siap, mungkin. Karena Ya, Bang. karena kan dengan kau untuk melakukan, mendengar yang Faisal bilang aja cuma 19 orang ini. Kan Siap. begitulah. Siap. Cuma 19 orang yang mendengar gitu. Susah kan? Ya Ya. mudah-mudahan Faisal bisa lah mendorong ya. Minimal yang mendengar jadi naik lah. Siap. Apalagi yang melakukan, Sal ya. Mendengar Ya, aja segini, Sal, 19 orang. yang lakukan. Ya, mudah-mudahan Faisal jadi contoh gitu kan. Siap. Oke, Sal. Makasih, Sal ya. Siap, Bang Pan. Terima kasih, Ya. Bang Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau nanya Faisal. Siap, Nan. Tadi kan ada jurus-jurusnya tuh. Salah satu ada kalau nggak salah yang kedua itu istirahat yang cukup ya. Sama yang keempat apa kelima tadi kan hobi gitu kan. Siap. Orang kalau melaksanakan hobi itu kan seringkali lupa waktu gitu. Siap. Seringkali lupa waktu. Gimana supaya hobi itu tidak bertabrakan dengan waktu istirahat kita. Sebenarnya istirahat yang cukup itu, misalnya nih dalam hal tidur, berapa jam sih tidurnya? Gitu. Dan waktu tidur yang optimal itu jam berapa sampai jam berapa? Ya mohon maaf, kalau saya di sini seringkali tidurnya bisa jam 11, jam 12 gitu kan. Ya. Oke, makasih. Siap. Izin menjawab, Nan. Untuk hobi ya, Nan. Jadi kalau menurut Faisal emang itu kadang kita tuh suka lupa waktu ya, karena Faisal kadang gitu juga, misal nonton film kan, streaming gitu, atau mungkin main game, kadang suka lupa waktu. Jadi kalau Faisal itu tipsnya kan, kalau misal kayak ini main game kan, itu suka lupa waktu tuh, mungkin kalau Faisal tuh pasang alarm gitu kan. Jadi di samping laptop itu pasang alarm, misalnya kan kalau Faisal tuh main game atau nonton film lah di kamar tuh jam 8 mulai dan. Nah itu biasanya jam 10 atau setengah 11 lah, ngaret dikit itu Faisal pasang alarm persis di samping laptopnya. Jadi misal udah waktunya alarmnya bunyi ya Faisal matiin itu. Mungkin itu kalau untuk, karena emang kan yang berlebihan tuh nggak ada yang baik, dan kan padahal tujuan kita menyalurkan hobi itu kan supaya memberi energi positif ya, biar kita tuh happy gitu kan. Cuma kalau bablas kelebihan kan bukannya sehat, malah mungkin kurang istirahat malah jadi tidak sehat. Mungkin itu dari kita dari Faisal untuk hobi dibatasinya seperti itu benar. Terus untuk istirahat yang cukup, kalau Faisal sering dibilang, kan Ibu Faisal orang kesehatan ya, jadi beliau sering bilang sebenarnya kalau orang dewasa tuh paling nggak sebenarnya dia bilangnya nggak harus 8 jam juga sih, mungkin 7 jam, 6-7 jam tuh udah masih bisa dikategorikan istirahat yang sehat. Dan itu kalau Faisal biasanya mungkin sama pakai alarm gitu, karena kalau Faisal biasanya habis streaming film atau main game tuh setengah 11 tuh Faisal langsung
matiin laptop, dan kalau bisa matiin HP ya, karena kan biasanya yang bikin tetap kita stay awake itu kan karena masih main gadget gitu kan. Mungkin kalau tips dari Faisal, apa, sebelum tidur tuh yang bisa mengalihkan perhatian tuh di apa ya, di keep gitu, nah di contoh kayak gadget mungkin dimatikan. Kan kalau kita tidur jam 11 kan paling nggak dapat 6 jam ya kalau sampai subuh itu. Ya, seperti itu. Mungkin dari Faisal seperti itu nih. Oke, makasih Faisal. Yang lain kali mungkin ada. Siap. Pak Denovan tuh olahraga, Pak Denovan. Siap Pak Eko, saya olahraga juga. Tapi tolong tadi yang apa keuntungan olahraga ada 6 tadi ya, kalau nggak salah ya. Bisa ditampilin lagi nggak? Siap. Namanya Faisal. Yang 6 poin itu loh. Jangan-jangan sekarang lagi olahraga cuma malu ditampilin videonya ya Pak Denovan ya. Siap nih. Nah, ini nih menjaga komunikasi dengan teman, sahabat dan keluarga nih. Kayaknya Bang Pan nih yang paling rutin komunikasinya dengan Dek Vivi nih. Gimana caranya Bang Pan? Pura-pura Biar bodoh aja, menjaga Pak. kesehatan fisik dan mental kan. Ini benar juga nih Bang Apan nih selama ini udah melakukan ini nih. Silaturahmi itu namanya, Pak. Oh, silaturahmi ya. Ya, Pak. Silaturahmi menambah rezeki, Pak. Iya. Jadi udah benar tadi pertanyaan Bang Apan, biar yang lain pada ikut gimana gitu kan. Ya, Pak. Nah, jadi biar juga ngefeknya ke kerjaan juga ya kan. Nah, Ya. kayaknya nih, kita harus bikin kompetisi nge-game ya. Jadi kalau yang kalah nggak boleh main game lagi gitu. Gimana coba? Kalau menang gimana, Pak? Hah? Kalau menang? Kalau menang, berarti nggak main game juga. Kalau menang udah nggak ada lawannya, semua kalah. Gitu Pak Eko. Saya kalau olahraga diajak Bang Epin terus tuh. Jadi nggak bisa lari saya. Siap. Hidup perjalanan ya Pak D, bukan pelarian ya. Capek itu, sama dengan kawin lari. Capek juga kawin lari itu kan. Duduk aja capek ya kan. Silakan yang lain kalau mau nanya. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya diet supaya tetap konsisten? Jangan Faisal buat kue. konsisten. Jangan buat kue ya. Apa tips diet ya Nat? Bang. Ya izin menjawab Bang Topan. Ya silakan. Jadi kalau menurut pengalaman saya, jadi kalau Faisal tuh Bang, ya bisa dibilang punya ya apa nyebutnya ya program lah. Jadi sebenarnya kalau untuk program itu nggak sulit kalau Faisal ya Bang. Jadi kalau untuk misal kayak sarapan, kalau makan ya pola makan ya. Kalau untuk makan pagi, makan siang tuh sebenarnya kalau untuk makanan nggak harus yang khusus gitu Bang, apa kayak makan apa ya salad kan katanya yang menu dia tuh nggak sampai segitunya, paling
Faisal tuh ngontrolnya di makan malam, karena kan apa ya? Soalnya orang tua juga pernah bilang sih, karena kalau makan malam tuh katanya jangan lewat jam 8 dan jangan yang berat-berat banget. Lagi kalau kita apa nggak rutin olahraga ya. Mungkin kalau masih diimbangi dengan olahraga mungkin apa kalori dari makanan tuh bisa kebakar ya kalau kita olahraga. Nah, jadi mungkin kalau dari Faisal tuh kalau dari pola makan untuk pagi sama siang tuh nggak yang khusus sih bang. Paling yang malam ya. Jadi mungkin malam kalau mungkin yang mau dia tuh makannya bisa diganti buah ya. Jadi Faisal biasanya pokat gitu kan. Atau mungkin jus yang lain. Biasanya pokat karena pokat kan masih bisa apa memberi efek kenyang sama dengan pisang. Ya, mungkin kalau yang mau diet, mungkin Bang Topan mau diet, mungkin kalau malam itu bisa diganti buah-buahan. Itu untuk pola makan. Terus yang kedua tuh olahraga ya. Karena kalau menurut Faisal pribadi diet kalau nggak olahraga tuh apa ya, kayaknya apa ya, aneh, dan menurut Faisal malah berat kalau kita diet tapi nggak olahraga. Jadi menurut Faisal kalau mau diet yang sehat tuh jangan cuma pola makannya aja yang dikelola, tapi olahraga yang rutin juga. Dan jangan lupa apa, istirahat juga yang cukup. Mungkin seperti itu, Bang. Terima kasih. Siap. Ada senior dan rekan-rekan lain, apabila ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Apalagi bodong terus. Kalau nggak ada, udah Nggak kita ada ya? Cukupin ya? tutup aja Faisal ya. Udah 40 menit juga. Oh, siap. Ya, makasih Faisal ya. Siap. Gin, komandan senior dan rekan-rekan, mungkin cukup sampai di sini kegiatan Selasa pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Pan. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pan, Waalaikumsalam. kok Eno sama Vivi di off kan juga videonya?